Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kita pada hari ini akan kembali membaca renungan firman Tuhan. Kiranya keluarga besar GPD LCAD Magelang juga akan bersama-sama membuka hati untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 5. Judul dalam perikop ini adalah sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa di renungan sebelumnya saya menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu tentang peperangan. Bagaimanakah orang-orang yang percaya sebagai Israel rohani juga memiliki peperangan secara rohani. Nah, hari ini firman Tuhan saya memberikan tema, yaitu berani mengambil sikap. Lanjutan dari pembacaan bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka harus berperang mengalahkan bangsa-bangsa, supaya mereka dapat menduduki bangsa itu dan dapat menempati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tuhan memberikan perintah bahwa kalau berperang mengalahkan musuh-musuhnya itu harus dikalahkan semuanya, harus ditumpas habis. Mengambil sikap. Sikap artinya adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian. Nah, bangsa Israel ketika mereka mengalahkan musuh-musuhnya, ya, baik orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang-orang yang lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya itu, bahwa mereka berperang mengalahkan mereka bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pertolongan Tuhan yang turut campur tangan, turut berperang bersama-sama dengan mereka. Dan dikatakan bahwa kalau mereka berperang itu, maka semuanya, Tuhan berkata jangan sampai mereka disayang, oh nggak usah dibunuh semua, ya, atau mungkin disisakan yang anak-anak, kasihan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sudah dikalahkan itu harus engkau tumpas habis, engkau harus menumpas mereka sama sekali. Dan juga dikatakan, janganlah engkau mengadakan perjanjian dan mengasihani mereka. Sebagai umat Tuhan, ketika kita berperang, kita punya musuh terbesar kita adalah dosa. Sikap apakah yang harus kita lakukan terhadap dosa? Di ayat yang kedua, ya, yang pertama yaitu di ayat yang kedua tadi, apabila engkau menduduki tanah itu kemana engkau pergi, maka engkau harus menghalau bangsa itu dari depanmu, ya. Nah, menghalau, menghabisi, menghilangkan mereka. Nah, ini adalah berhenti berbuat dosa.
Saya mengaplikasikan bahwa bagaimanakah orang yang mau berhenti berbuat dosa, dia harus benar-benar memiliki sikap menghalau pikiran, keinginan, hatinya yang terus berusaha mempengaruhi pikiran dan hati kita sehingga akan membuat kita bisa berbuat dosa lagi. Karena itu sikap yang harus kita lakukan harus bisa berhenti berbuat dosa. Yang kedua juga tetap di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua tadi kan dikatakan janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Orang kalau kasihan kan nggak usah dibunuh, kemudian mungkin dibiarkan atau disembunyikan dan lain sebagainya. Dosa ketika kita biarkan tidak kita tumpas habis, kita bisa jadi akan menginginkan kembali. Jadi poin yang kedua yang saya catat adalah jangan mengingini kembali dosa yang lama. Kalau pertama kita harus memberikan sikap berhenti berbuat dosa, maka yang kedua sudah berhenti. Jangan sampai kita menginginkan kembali dosa yang sudah kita tumpas itu. Kemudian di ayat yang kelima, poin yang ketiga yang harus kita lakukan terhadap dosa di ayat yang kelima adalah kita dapat bersikap tegas terhadap dosa. Ia tidak akan berbuat. Menghindari berarti juga memang benar-benar kita tahu di mana kelemahan kita, maka kita harus menghindari perbuatan dosa yang menjadi kelemahan kita tersebut. Kita harus dapat mengambil sikap yang tegas terhadap dosa supaya kita tidak menjadi lemah karenanya. Dalam Roma 6 ayat yang ke-12, Roma 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau ada dosa yang mempengaruhi kehidupan kita, yang masih ada di dalam tubuh kita, itu akan bisa terus mempengaruhi untuk kita mengingininya, melakukannya, mengulanginya, dan akan akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kita bisa menghabisi dosa itu, menghancurkan, mematikan sama sekali, tidak ada yang tersisa. Ada satu contoh mungkin pengalaman dosa perselingkuhan misalnya. Dosa perselingkuhan, oh iya kita nggak ketemu lagi, kita pokoknya benar-benar putus hubungan, tapi masih ada yang disisakan misalnya masih tetap chattingan dan lain sebagainya. Nah, dosa musuh kita ini harus benar-benar ditumpas habis, jangan disisakan kata firman Tuhan. Itu adalah musuhmu, karena kalau masih disisakan itu bisa jadi akan menarik hati kita lagi, itu bisa akan mulai mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi pikiran sehingga kita terseret kembali untuk tergoda melakukan perbuatan dosa kembali. Jadi harus ditumpas habis, benar-benar harus dihilangkan supaya kita menjadi kuat dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Alasan kita mengapa kita harus mengambil sikap yang tegas terhadap dosa adalah di ayat yang ke-6, karena kita ini adalah umat yang sudah dikuduskan. Kalau sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, kita harus dapat memilah supaya kita tidak tercemar lagi. Kalau sudah dikuduskan berarti benar-benar disendirikan sama Tuhan, disucikan supaya kita tidak dicemari oleh hal-hal yang kotor dari dunia ini. Kemudian tetap di ayat yang ke-6, poin-poinnya ini adalah karena kita umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita karena kasih-Nya yang besar. Tuhan memilih kita tanpa memandang wajah kita, kedudukan kita, atau siapakah kita. Tetapi memilih kita karena memang Tuhan mengasihi kita, kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Dan juga di ayat yang ke-6 tetap, karena kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Kita dikuduskan, dipilih, dan disayangi oleh Tuhan. Ini adalah merupakan anugerah, pemberian yang luar biasa bagi kita. Kemudian di ayat yang ke-8, bahwa mengapa kita harus memiliki sikap yang tegas terhadap dosa. Di ayat yang ke-8, karena kasih-Nya Tuhan yang sangat besar itu sudah menebus kita.
dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri yang kudus, yang suci. Karena Tuhan sudah membayar mahal untuk dapat menebus kita, maka kita ingat harga yang mahal yang dilakukan oleh Yesus itu pun dapat kita lakukan, bahwa kita harus berani tegas terhadap dosa. Itu juga membutuhkan harga yang mahal. Kita bisa berhenti dari dosa, tegas terhadap dosa, dan menghalaukan itu dari kehidupan kita. Saya percaya, kita semua percaya, kalau kita mengingat betapa Tuhan itu sudah mengangkat kita, memilih kita, menjadikan kita sebagai kepunyaannya yang sangat disayangi, maka kita pun akan dapat dengan baik meresponi kasih karunia Tuhan yang sangat besar itu bagi kita. Tuhan juga memiliki sikap yang tegas terhadap umat-umatnya. Apakah itu? Apa yang dilakukan Tuhan? Di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-9 adalah Tuhan setia memegang perjanjian dan kasih setianya bagi orang yang mengasihinya. Ayat yang ke-10, tetapi Tuhan juga melakukan pembalasan serta melakukan pembinasaan kepada orang-orang yang tidak menghormatinya, yang terus berbuat dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Karena itu ada dua hal pilihan yang harus kita kerjakan. Kita menghormati Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita, ataukah kita tidak menghormati Tuhan dengan terus dalam perbuatan-perbuatan dosa kita. 1 Samuel 2 ayat 30 bagian B dikatakan di sana, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku dipandang rendah. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Di ayat yang ke-11, Ulangan 7 ayat yang ke-11 adalah, jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memiliki sikap yang tegas, itu artinya taat kepada peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh bersama, menjaga kehidupan kita sebagai wujud bahwa kita menghormati Tuhan. Kita mau senantiasa berani mengambil sikap, berani mengambil tindakan yang tepat untuk kita dapat menghalau perbuatan-perbuatan dosa, mematikan keinginan-keinginan dosa, supaya hidup kita senantiasa hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur sebab kebaikan dan kemurahan-Mu untuk firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa firman-Mu itu yang akan memulihkan, menguatkan kami untuk tetap berada di jalan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Oleh sebab itu jadikan kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPD LCAD, menghargai akan besarnya kasih setianya Tuhan. Terima kasih, kami menerima firman Tuhan. Kami akhiri renungan ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.